Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa secara umum, secara mutlak, ya. Allah menyebut tujuan dari ibadah diwajibkannya puasa itu adalah untuk meningkatkan iman kita menjadi takwa, ya. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat 183 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini para jemaah ayat 183. Sebenarnya ini berbicara tentang kewajiban puasa secara umum, ya, tidak secara khusus untuk puasa Ramadan, ya. Sedangkan yang secara khusus mewajibkan ibadah puasa Ramadan itu adalah surat Al-Baqarah ayat 185, dua ayat sesudahnya, karena Allah menyebut secara khusus nama bulan Ramadan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Qur'an padanya. Maka Allah sebutkan pada lanjutan ayatnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan, diberi kesempatan oleh Allah hidup menyaksikan, mengalami, menghirup udara di bulan Ramadan, maka puasalah pada bulan tersebut. Diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Nah, tapi yang lebih terkenal adalah surat Al-Baqarah ayat 183, ya. Maka Allah di ujung surat Al-Baqarah ayat 185 tersebut yang mewajibkan tentang ibadah puasa Ramadan, ujungnya bukan la'alakum tattaqun, tapi Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yaitu agar kalian menyempurnakan bilangannya, yaitu puasalah selama 1 bulan full itu, selesaikan, jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah, sampai sempurnakan bilangan tersebut. Walitukmilul iddah walitukabbirullah, sampai engkau di hari raya tersebut, hari Idul Fitri 1 Syawal itu kalian bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum, atas dasar apa yang telah Allah berikan hidayah, petunjuknya kepada kamu, wala'allakum tashkurun, dan juga agar kalian bersyukur. Ternyata para jemaah, tujuannya Allah sebutkan adalah agar kita bersyukur. Jadi ada perbedaan para jemaah. Ada yang pertama adalah agar kalian bertakwa, dan yang kedua adalah agar kalian bersyukur. Jadi apa ini para jemaah hikmah, pelajaran yang bisa kita tangkap dari tujuan dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda pada ayat 183 dengan 185, yaitu para jamaah sekalian, bahwa kita nanti begitu masuk bulan Ramadan kita berpuasa, bahwa yang kita hadirkan dalam hari-hari yang kita lakukan berpuasa, siang harinya bertaraweh, malam harinya, itu adalah semangat untuk menyempurnakan ibadah puasa tersebut hingga sampai pada ujungnya nanti, bahwa kita ingin wujudkan dalam diri kita ini bukan cuma sekedar orang yang bertakwa, ya, bukan cuma sekedar naik derajat kita dari mukmin menjadi muttaqin, ya, tapi naik lagi setelah muttaqin itu adalah syakirin, menjadi orang yang bersyukur. Nah, ini para jamaah barangkali yang sering kita lupa, bahwa menghadirkan rasa syukur setelah kita bisa menuntaskan ibadah puasa Ramadan hingga akhir, saat itu kita benar-benar merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang belum tentu dipakai atau dimiliki oleh seseorang, ya para jemaah. Jadi ini tujuan yang pertama, targetkan bukan cuma sekedar kita ingin menjadi orang yang bertakwa, tapi juga menjadi orang yang bersyukur. Yang kedua para jemaah,
Apa makna bersyukur yang dimaksud? Apa makna bersyukur yang dimaksud para jamaah? Kenapa penting setiap kita selesai melakukan satu ibadah, maka perlu untuk kita hadirkan rasa syukur. Yaitu ternyata rasa syukur yang kita pahami, jangan cuma sekedar syukur itu gembira. Para jamaah, beda antara bersyukur dengan gembira. Pada saat kita memasuki satu Syawal, Idul Fitri, setiap kita pasti gembira. Betul kan? Lalu kemudian setiap kita mengeluarkan zakat, ya, zakatul fitri atau zakat fitrah, kita mengeluarkan zakatul mal, kita berbagi kepada tetangga, kepada saudara, kita pakai baju takwa, kita bergembira, tapi belum tentu itu adalah menghadirkan rasa syukur. Kenapa para jamaah? Karena rasa syukur yang harus kita hadirkan itu adalah rasa benar-benar kepuasan terhadap apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan tersebut. Alama hadakum, kita merasa puas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mendidik kita untuk bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini, sehingga sekarang saya menjadi seperti ini. Lalu kemudian rasa syukur itu muncul apa? Diisyaratkan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasul, engkau ini sudah dijamin masuk surga. Engkau ini sudah dijamin diampuni dosa-dosanya. Tapi kenapa engkau qiyamul lail, salat tahajud sampai kakinya bengkak merah-merah? Kenapa ya Rasul, kok beribadahnya sampai begini sih? Biasa-biasa aja dong. Kan sudah dijamin masuk surga." Maka apa jawab Nabi SAW? "Wahai Aisyah, apakah boleh aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Afala akuna abdan syakura?" Ya Aisyah, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Memang aku sudah dijamin masuk surga, aku diampuni dosa-dosanya, tapi aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Artinya apa para jemaah? Rasa syukur hadir itu adalah kepuasan bahwasanya setelah Ramadan ini dia harus bersyukur, menjaga apa yang sudah dia dapat. Maka dia lanjutkan ibadahnya. Dan inilah para jamaah fenomenanya, kebanyakan orang beriman, beribadah, rajin hanya pada di bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan, lupa. Mungkin ini salah satu indikator keberhasilan tolak ukur ibadah puasa Ramadan kita adalah hadirnya rasa syukur itu. Menjadikan apa yang sudah kita dapat itu kita jaga, kita rawat. Karena apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan aku tambah. Bagaimana akan Allah tambah nikmatnya kalau selesai Ramadan kita tinggalkan lagi itu takwa kita. Yang tadinya semangat datang ke masjid malas lagi. Yang tadinya semangat baca Quran nurun lagi, ya. Ini yang tidak diinginkan pada jamaah. Ini yang harus dihadirkan, bukan sampai sekedar la'allakum tattaqun, tapi juga sampai ada hadir la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah, rasa syukur apa yang harus kita hadirkan saat kita selesai dari ibadah puasa Ramadan para jamaah? Apakah keberkahan uang kita, Allah berikan keberkahan sehingga dapat THR, dapat segala macam yang secara materi? Bukan para jamaah, bukan cuma itu. Tapi ada yang kita rasakan yang begitu berharga. Apa itu? Yaitu bahwa Ramadan, ibadah puasa ini telah mengajarkan kepada kita hakikat nilai keikhlasan dalam amal. Ini yang susah, Pak. Aku baru tahu ternyata beramal itu, beribadah itu nikmatnya kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiat-kiat cara mengikhlaskan satu amalan itu ternyata dididik melalui ibadah puasa Ramadan. Itu yang kita syukuri. Aku harus jaga selanjutnya beribadah aku dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa itu ibadah yang mengajarkan paling top, ngajarin ikhlasnya para jemaah. Sirrun bainal abdi wa rabbih. Yang mengajarkan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu puasa.
Ketika kita beribadah, mentaati Allah, tidak ada lagi motivasi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dibolehkan para jamaah kita beribadah pengen masuk surga. Meskipun dibolehkan kita beribadah kepada Allah supaya enggak masuk neraka, boleh. Tapi puncak rasa syukur itu adalah saya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang tertinggi itu para jamaah. Ya, orang salat itu kelihatan para jemaah bentuknya, ada ruku, ada sujud. Orang ibadah sedekah bentuknya kelihatan, ada yang diberikan. Haji, umrah kelihatan. Tapi puasa, bapak-bapak yang hadir di depan sini, siapa yang puasa, siapa yang tidak, siapa yang tahu para jemaah? Nggak ada yang kelihatan siapa yang puasa. Paling yang ketahuan kalau lagi minum berarti dia nggak puasa. Tapi yang puasa siapa? Maka ketika ini dia pahami ibadah itu nikmat karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, itulah yang dia dapatkan dari ibadah puasa Ramadan tersebut para jemaah. Sedekah saja itu antara kalau kita umumin para jemaah, kalau kita nampakkan bahwa sedekah dari fulan 10 juta, ya namanya disebutkan fulan bin fulan, boleh itu. Bagus, in tubdus sadaqat fa ni'mah hiya, bagus. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, kalau kamu bisa mendatangkannya itu sedekah dengan disembunyikan para jemaah. Bahkan engkau datangi langsung orang fakir tersebut, engkau kasih itu, tidak ada yang tahu, wa huwa khairul lakum. Itu lebih baik nilainya, dan itu silahkan dirasakan kepuasannya. Orang yang bisa melakukan satu ibadah yang ikhlas karena Allah itu lebih puas para jemaah daripada orang yang menampakkannya. Dan puasa ini menjadi unggul karena dari sisi ini ikhlasnya para jemaah. Ya, kalau sedekah kita sembunyiin bisa. Ya, kita sedekah tangan kanan, tangan kiri, gak tahu bisa nggak Pak? Bisa. Kita nyuruh orang aja, nih tolong bagikan sedekah saya, jangan kasih tahu ini dari saya. Nggak ada yang tahu, udah tenang itu, nggak disusupi rasa ria, sombong, ujub dan lain sebagainya. Dia lebih tenang itu, amal itu utuh buat saya nanti di akhirat para jemaah. Tapi puasa disembunyikan bisa nggak? Gimana caranya? Puasa itu sendiri udah rahasia sembunyi antara hamba dengan Allah. Disembunyikan, ternyata ada di antara salafus soleh kita yang menyembunyikan ibadah puasanya. Ya, siapa itu? Yaitu yang dimaksud puasa yang disembunyikan adalah tentu puasa sunnah, Pak. Kalau puasa Ramadan, semua orang berpuasa, yang laki-laki yang sehat, ya. Puasa di antara mereka ada yang menyembunyikan puasanya. Dia keluar, sampai keluarganya sendiri dia tidak tahu. Meskipun boleh sebenarnya keluarganya tahu untuk mengajarkan anak-anaknya, mengajarkan keluarganya. Tapi pada tingkatan tertentu seseorang ingin menyembunyikan, sah saja. Dia minta kepada istrinya 2 potong roti, sini. Dia pikir saat istrinya, bapak mau pergi mau bawa bekal. Maka istrinya menganggap bapaknya puasa atau tidak? Suaminya enggak puasa. Buktinya apa? Minta bekal 2 buah roti. Ternyata dia pergi, dia keluar dari rumahnya, roti itu untuk dia berikan kepada orang fakir, orang miskin. Dia pergi ke pasar, dia kasih orang yang membutuhkan 2 buah roti tersebut. Ternyata orang yang ada di pasar itu yang menerima 2 buah roti tersebut menyangka bahwa orang ini nggak puasa. Kenapa? Dia bawa roti, ya kan? Kalau dikasih saya 2, paling enggak di tasnya ada 5, ya kan? Orang di pasar menganggap dia nggak puasa, orang di rumah menganggap dia nggak puasa, tapi dia lagi berpuasa saat itu. Nah, ini ada yang sampai salafus saleh itu melakukan hal itu untuk menjaga keikhlasan para jemaah. Nah, ternyata di bulan Ramadan ini dia keluar 1 Syawal. Allahu Akbar. Begini ternyata beribadah ikhlas karena Allah. Itulah yang harus kemudian dia jaga, itulah rasa syukur yang diinginkan. Apalagi para jemaah, sabar. Dia bersyukur kepada Allah di akhir Ramadan itu, dia telah bisa menguasai dirinya, emosinya, hawa nafsunya. Begini ternyata menundukkan hawa nafsu itu ya. Bagaimana sabar itu susahnya, ternyata dengan ibadah puasa Ramadan ini dibantu aku menjadi orang yang sabar.
Sementara sabar itu para jamaah adalah pahalanya tidak terbatas. Bahwa di antara misi ibadah puasa itu adalah menjadikan kita orang yang sabar. Karena makna puasa itu adalah al-imsak, mirip dengan makna sabar. Sabar juga menahan. Bertahan itu sabar para jamaah. Maka Nabi mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrus sabar, bahwa puasa itu adalah nisfus sabar. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Selesai dia menjadi memiliki yang namanya sabar. Begitu kokoh sekali sampai setan datang dari depan gak bisa memperdaya dia, dari kanan gak bisa, dari kiri gak bisa, karena dia sabar. Dan satu-satunya ibadah yang yang paling mengajarkan kesabaran, karena 3 macam kesabaran itu ada pada puasa para jemaah. Sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, yang kedua sabar dalam menjauhi larangan Allah, yang ketiga sabar saat menghadapi musibah, kehidupan yang pahit. 3-tiganya ada di bulan Ramadan, di puasa. Kalau sholat mungkin sabarnya saat dia sholat, mungkin sabar dalam melaksanakan perintah Allah, tapi tidak merasakan pahitnya. Bulan puasa Ramadan dia harus menahan lapar, melaksanakan perintah Allah. Dia harus menjauhi hal-hal yang membatalkan puasanya, dan dia harus merasakan lapar pahitnya orang yang sedang kelaparan. 3-tiganya ada. Disinilah begitu keluar dia menjadi orang yang sabar. Sampai ketika ada orang yang nantangin, jelek-jelekin dia, yang semuanya orang akan emosi, Pak, terpancing, dia bilang ini shaim, aku lagi puasa. Itu adalah ujian yang paling berat, Pak. Ada orang yang ngadi-ngadi, kalau bahasa orang tahu bilang, ngadi-ngadi tahu, bikin kita emosi, ngajakin berantem, ngatain kita, ngerendahin kita. Itu emosi, tapi dia bilang aku lagi puasa. Siapa yang setan udah sampai memperdaya lewat seperti itu, dia tidak bisa setan. Itulah orang yang sabar. Nah para jamaah, ini kemudian dihadirkan rasa syukur itu. Yang berikutnya adalah kenapa kita bersyukur? Alhamdulillah 30 hari, 29 hari kita bisa selesai. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Kita bersyukur kepada Allah karena ibadah puasa ini adalah kemuliaan, pahalanya besar. Kemuliaan puasa. Puasa ini punya nilai kemuliaan, kemuliaan waktu. Kapan kita melakukannya? Dimuliakannya bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kemuliaan apa lagi? Kemuliaan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berhimpun pada bulan Ramadan itu 3 kemuliaan. Kemuliaan Quran, kemuliaan Ramadan, dan kemuliaan ibadah puasa. Bagaimana tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur apalagi para jamaah, la'alakum tashkurun, bahwasanya Allah sudah memudahkan syariat puasa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan syariat puasa umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya puasa siang dan malam, tapi umat Nabi Muhammad cuma siang doang. Gimana? Nggak enak, nggak ringan. Dulu nggak pakai makan sahur, sekarang kita pakai makan sahur. Boleh nambah lagi. Boleh nggak ngopi? Boleh. Jadi kurang enak bagaimana? Udah diringankan. Kalau sakit boleh ganti di hari lain. Kalau musafir boleh nggak puasa. Kalau udah tua jompo udah nggak mampu lagi, boleh ganti dengan fidyah. Gimana nggak dimudahkan? Inilah rasa syukur, alasan rasa syukur yang berikutnya para jamaah. Ya, nah ini kemudian yang berikutnya adalah menjaga setelah itu. Ini yang kita harapkan. Bila nanti umpamanya ini mumpung masih belum masuk ke bulan Ramadan, masih ada latihan buat kita. Ya, kita buka lagi fikih yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Kita mulai latihan nahan emosi. Kita latihan beribadah. Dari mulai bulan Ramadan, sebelum datang Ramadan para jamaah. Baca Quran tambahin di bulan Sya'ban ini. Puasa Nabi paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, zikir, sholat malam. Itu ibarat kendaraan udah dipanasin, Pak. Sudah sudah dibersihkan, sudah dipersiapkan. Kayak apa para jamaah? Kita kalau mau datang tamu agung, ya, mulia orang Pak Lurah, Pak Kecamat mau datang ke rumah kita, apalagi gubernur, presiden mau ke rumah kita, besan mau datang, apa yang kita lakukan? Kita bersih-bersih rumah, kita harumin, pokoknya
Kita siapin deh, karena itu yang mau datang tamu mulia di mata kita. Bagaimana dengan tamu Ramadan yang mau datang kepada kita? Bahwa yang kita bersihkan itu para jamaah bukan cuma kain sarung, bukan cuma sejadah, sorban kita yang kita bersihkan, bukan cuma rumah persiapan masuk Ramadan, tapi juga hati kita perlu dibersihkan. Spiritual kita, ruhiyah kita perlu dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Itu dia riyadhah, ya, latihan sebelum masuk bulan Ramadan dengan memperbanyak istighfar, taubat, dengan puasa-puasa sunnah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa itulah ternyata yang membuat berat para jamaah. Kan ada orang di bulan Ramadan siang hari tidur aja, kerjaannya nonton TV aja, kerjaannya ngobrol aja, main karambol terus, main catur. Bukannya saya ngelarang, maksudnya itu adalah musim ibadah, tapi kenapa berat? Boleh jadi salah satunya yang memberatkan orang beramal soleh itu adalah karena dia masih memikul beban. Ya, beban dosa itulah yang memberatkan. Dia mau melakukan sesuatu itu berat, maka perlu dibersihkan dulu. Dengan apa? Banyak istighfar, banyak taubat, memperbanyak ibadah sebelum datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk bulan Ramadan, kita baca itu doa melihat hilal, kita ingatkan yang kuat, Ramadan tahun ini insya Allah saya akan persembahkan lebih baik supaya sampai di akhirnya nanti la'allakum tattaqun dan la'allakum tashkurun. Demikian